Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Oktawulansari dengan NIM akhir 353. Di sini dibuatnya video ini karena untuk memenuhi kegiatan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi mediasi. Kita akan membahas dasar hukumnya, pengertian mediasi, kemudian tujuan, kemudian apa saja sifatnya. Oke, sekarang dimulai dengan dasar hukum mediasi. Dasar hukum mediasi ini ada pada Perma nomor 1 2016. Pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh masyarakat. Dalam mediasi ini ada namanya mediator. Mediator ini adalah hakim atau pihak lain yang sifatnya netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah perkara. Kemudian ada yang namanya sertifikat mediator. Sertifikat mediator ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat mediasi. Daftar mediasi adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Kemudian para pihaknya ini ada 2 orang atau lebih subjek hukum yang bersengketa. Kemudian di mediasi ini ada yang namanya biaya mediasi. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak, biaya pertemuan, biaya ahli, atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi. Kemudian ada sifat proses mediasi. Yang pertama, proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain. Jadi mediasi ini sifatnya itu tertutup. Tapi jika pihak-pihaknya ingin sifatnya tidak tertutup itu juga boleh. Yang kedua, penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikat baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Oke, yang ketiga, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi video visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Kewajiban menghadiri mediasi. Yang pertama, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Yang kedua, kehadiran para pihak melalui komunikasi video visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung. Yang ketiga, ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Alasan sah ini meliputi antara lain yang pertama, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Yang kedua, di bawah pengampuan. Yang ketiga, mempunyai tempat lain kediaman atau kedudukan di luar negeri. Yang keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian ada biaya jasa mediator. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui
Panjar biaya perkara. Biaya pemanggilan ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama. Lalu ada tempat penyelenggaraan mediasi. Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di ruang pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Bisa di dalam pengadilan, bisa juga di luar pengadilan. Mediator, hakim, dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non-hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan pengadilan. Mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan mediasi. Tujuan mediasi ini yang pertama menghindari persidangan yang panjang dan melelahkan ya. Seperti yang kalian ketahui, dalam persidangan pengadilan itu kan dipungut biaya dan juga waktu yang sangat panjang. Terus yang kedua, menciptakan solusi yang win-win solution atau saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan baik antara pihak yang bersangkutan. Lalu, keuntungan mediasi. Yang pertama adalah cepat dan efisien. Yang kedua, fleksibel dan kreatif dalam menemukan solusi. Yang ketiga, lebih mudah dibandingkan dalam persidangan. Yang terakhir, mengurangi ketegangan dalam konflik. Kemudian ada yang namanya tahapan mediasi. Yang pertama, tahap pertama, pemohon mediasi. Pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan mediasi ke pengadilan. Tahap yang kedua, penetapan mediator. Hakim menetapkan mediator yang netral dan independen. Tahap yang ketiga, proses mediasi. Mediator membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, persetujuan mediasi. Jika tercapai kesepakatan, mediator membuat kerja acara persetujuan mediasi. Yang kelima, homologasi. Persetujuan mediasi diajukan ke hakim untuk dihomologasi atau disahkan menjadi putusan pengadilan. Beritikat baik menempuh mediasi. Yang pertama, para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan beritikat baik. Yang kedua, salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikat baik oleh mediator dalam hal bersangkutan. Yang pertama, tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Yang kedua, menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Yang keempat, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain. Yang terakhir, tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Semoga membantu teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.